Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din wa salama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqul allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati dan dirahmati Allah, jamaah sholat Zuhur Masjid At-Taqwa PTH sempurna. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah SWT atas nikmat yang senantiasa diberikan untuk kita. Dan bukti nikmat yang nyata siang hari ini, langkah kaki kita di tengah-tengah kesibukan bernafkah dalam amanah ibadah bekerja, masih kaki kita dilangkahkan ke masjid. Ini nikmat. Masih mau duduk tinggal diam, nikmat pula. Karena Allah janjikan dalam surat Mujadilah surat 5:18, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis yafsahu lakum. Wahai orang beriman, apabila diumumkan ada majelis, kemudian kita melapangkan waktu dan untuk datang dengan maka Allah akan lapangkan semua urusan kita. Ini benar. Kata bersyukur kita. Dengan bersyukur janji Allah nikmat ditambah. Wa ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dalam surat Ibrahim ayat 7, barang siapa mensyukuri nikmatku aku tambah. Salam dan salawat tercurahkan pada kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga bisa optimal meneladani beliau sehingga nanti tercapai derajat hamba yang tetapi husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Saudara-saudaraku, bersyukur pula kita sekarang berada di bulan yang dimuliakan Allah, disebut dengan bulan Muharram, dan kita masuk di tahun baru, tahun 1447 Hijriah. Kenapa bulan ini begitu luar biasanya? Dalam surat 9, surat At-Taubah, di ayat yang ke-36, Allah wa ta'ala berfirman, inna iddatas syuhuri indallahi ista'asara shahran fi kitabillahi wa khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fina anfusakum wa qatilunal musyrikina kaffatan kama yuqatilukum kaffah wa lam anallaha ma'al muttaqin. Artinya, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 yang sudah Allah tetapkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Minha, di antaranya arba'atun hurum, ada 4 bulan diharamkan Allah. Dzalika dinul qayyim, ini ketetapan agama Allah yang lurus. Nah, 4 bulan ini Allah katakan fala tadlimu fihi anfusakum. Jangan kamu menyanyiakan 4 bulan ini. Jangan mendolimi diri di 4 bulan ini. Jangan menganiaya diri 4 bulan ini. Nah, 4 bulan ini diuraikan Rasul Muhammad SAW untuk Bukhari nomor hadis 3197. Diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, minha arba'atun hurum salasun mutawaliyatun. 3 bulan yang diharamkan Allah yang 3 urut, yakni Dzulqa'dah bulan 11,
Zulhijjah bulan 12, Muharram, nah ini sekarang bulan 1 tahun baru deh. Nanti sekarang sudah tanggal 6 ya, tanggal 6 Muharram. Kemudian nanti baru ketemu lagi bulan yang diharamkan, itu bulan 7 Rajab. Wasyahrul Rajab mudara baina Jumada wa Sya'ban. Yang satunya lagi Rajab yang diambil Jumada dan Sya'ban. Nah maka Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab itu pun masih ditambah lagi. Bulan 11, 12, 1, 7 masih ditambah lagi bulan 9. Apa itu 9? Tuh September kamu gereja ya sama masjid. Ramadan. Nah, jadi kita dikasih bulan 11 Dzulqa'dah, bulan 12 Dzulhijjah, bulan 1 Muharram, bulan 7 Rajab dan bulan 9 khusus juga ini Ramadan. Nah, 4 bulan haram, satunya suci. Maka makna bulan huruf ini dalam hadis Muslim nomor hadis 1145 diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Kullu amalan ibnu Adam," di semua amal anak cucu Adam, "hasana," yang baik, "asrul amsaliha ila sab'in kifin," dilipatkan Allah 10 sampai 700. Ini tadi kita sholat berjamaah kan? Berapa sholat berjamaah? 27. Ini bulan apa? Muharram. Berarti tadi minimal kali 10 200. Kalau kali 10, kalau kali 700, 27 kali 700, 1800. Berapa? 18.900, betul? Hah? Ya, 18.900 atau ini apa? 1.800. 27 kali 700. 700 kali 2 aja sudah 1.400 ya, tambah 1.489. Bayangkan sholat kita tadi kalau kasih 700 itu 1.489. Masjid Nabawi berapa? 1.000. Hampir Masjid At-Taqwa ya. Loh iya, ya kan? Loh, tapi Nabawi di Pino mana 10, ketinggalan mana At-Taqwa ya? Sama 10.000 ini, pacet loh masih mentornya di 1.890. Artinya kan, maka semua dilipat-lipatkan dimanapun itu, selama bulan Muharram itu untuk sholat, untuk infak sedekah juga sama, dikasih angka sama Allah. Waman anfiku fisabilillah kama sahabat sab'a fi kulli suratin mi'atu haba, surat Al-Baqarah 261. Maka sampai infak dilipatkan 700. Berarti kalau uang 100, koin 100 dimasukkan ke infak At-Taqwa, berapa? 100 kali 700 berarti 70 ribu hijaunya. Hak itu kalau bulan hari biasa. Muharram masih dikalikan lagi 10 berarti 700 ribu. Kalau dikasih 700 ribu, kalau dia yang 700 berapa? 4.900.000. Wih 100 ribu. Iku mau kamu di parkiran parkir. Ini sudah motor. Terus dilibes sama kabel. Entot sisa. Dimasukkan sini. Terus gini, ya Allah, ini bulan haram, saya minta tempuh ya. Jadi malaikat sih gak nemu gak ono. Puasa sama. Untuk sholat dikasih angka 27. Untuk infak dikasih angka 700. Nah kalau untuk puasa beda. Ila saum, nah kecuali saum. Allah azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, ila saum fa innahu li wa ana disibi. Nah puasa bagian gua kata milikku. Ya damu syahwat wa tamamu min akli syai. Karena orang yang puasa itu sabar menjaga nafsu syahwat, sabar dan makan minum karena aku. Nah nilai sabarnya ini loh yang membuatkan puasa di bulan Muharram, di bulan Rajab, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Ramadan itu berbeda parah. Diletakkan Allah di surat 39 Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dari kesabaran hamba inilah kamu berikan pahala tanpa batas. Nah, jadi puasanya tanpa batas pahalanya. Mau Senin Kamis di bulan ini,
mau ayamul bid, mau tiap hari pun boleh, apa-apa. Itu pahalanya tanpa batas. Dan janji Allah yang puasa farhatan inda fitrahu wal farhatan inda liqarabi. Hadis Muslim nomor 1145. Maka aku siapkan kebahagiaan mutlak di dunia saat berbuka dan kebahagiaan saat bertemu denganku. Jadi orang puasa itu jaminannya ketemu Allah. Ketemu Allah di mana? Di lasar rumput. Nah, gimana? Di surga. Maka orang yang puasa jaminannya bertemu Allah di surga. Nah, maka kenapa umroh bulan ini juga mahal yang Muharram? Karena dilipat-lipatkan semua. Nah, disinilah pertanyaannya, kenapa bulan ini diharamkan umroh? Rasul sampai mengatakan, afdolu saum ba'da Ramadan saum syahrul Muharram. Afdolnya puasa setelah Ramadan itu puasa di bulan Muharram. Wa afdolu sholat ba'da fardhu sholatul lail. Dan afdolnya sholat setelah sholat fardhu itu sholat malam. Maka bulan ini tuh begitu luar biasanya. Kenapa bulan ini disebut syahrullah, bulannya Allah? Karena dalam Al-Baqarah ayat 50 Allah memberikan pertolongan, kemenangan, kemuliaan, perlindungan luar biasa kepada Nabi Musa. Surat 2 ayat 50. Wa id faraqna bikumul bahra fa anzaynakum wa akhrajna alla fir'aun wa antum tadurun. Ingatlah kalian ketika aku belahkan laut, aku seberangkan kalian, aku tenggelamkan Fir'aun dengan pengikutnya, dan kamu mengetahui kejadian itu tanggal 10 Muharram. Tidak bisa mengolah, Yahudi Nasrani tidak bisa mengelak, karena zaman itu belum ada kalender kecuali kalendernya Allah. Itu tanggal 10. Makanya bulan ini kemudian peristiwa seperti ini, itu Nabi Musa dikejar Fir'aun itu pakai pasukan berkuda, bawa tombak, bawa pedang, bawa panah dan busuri. Tidak bisa ngejar. Kalau tidak karena tidak bisa. Tapi begitu mentok dek laut, tidak ada jalan keluar. Maka bikumul bahra, aku belah laut. Di laut mana itu? Laut Kenjeran. Oh, laut merah. Aku khawatir tidak Nusantara, area tidak. Laut Kenjeran. Nah, di laut merah bisa berangkat turun pada jalan. Nah, itu dia. Makanya bulan ini bulannya Allah. Kemudian peristiwa seperti ini diulang 1300 tahun kemudian di atas abad ini. Antara Nabi Musa, Nabi Isa 600 tahunan. Rasul Isa dengan Rasulullah Muhammad SAW 600 tahun. Peristiwa seperti itu terulang lagi. Diletakkan Allah di surat 9. Surat 9 itu surat At-Taubah di ayat 40. Ila tanzuruhu faqad nasruhullahu id akhradul latina kafaru zaidiznaini idhuma fil ghairi wa in yaqulu li sabihi la tahzan inna Allaha ma'ana fa anzalallahu sanatahu wa alayhi wa yadahu bidunil lam tawruha wa ja'ala kalimatil ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Artinya, jika kamu tidak menolongnya, sesungguhnya Allah yang memberikan pertolongan. Ketika orang kafir mengusir keduanya, mengusir dari Makkah, kemudian aku masukkan keduanya dalam gua. Sama dulu Nabi Musa dikejar Fir'aun, dan sekarang Rasulullah ini dua orang Rasul dengan Abu Bakar As-Siddiq lari dikejar, tidak bisa kejar, padahal pakai kuda yang ngejar, bawa pedang, bawa tombak, bawa panah. Rasul cuma berlari. Sama, tidak bisa kejar karena Allah, tapi begitu mentok, dan tidak ada jalan keluar, kan ini yang ngejar kalau maju. Gunung, gunung Damsir, apa? Oh, gunung Sur, Jabal Sur. Maka dibuatkan gua saat itu apa? Dalam ayat ini Allah katakan sakit alaihi wa itu bidu dalam taulah wa ja'ala. Maka aku turunkan bala tentara malaikat
Guanya nggak dalam, cuma 5 meter. Nggak dalam, nggak sampai gua dalam, hanya 5 meter. Alhamdulillah saya pernah kesempatan ke sana ketika pas membawa jamaah umroh, kita bisa ada waktu untuk naik ke Jabal Sur. Nggak dalam, masuk ke sana. Nah, pada waktu Rasul sudah di Madinah, sudah banyak peperangan. Itu malaikatnya bentuknya orang benain, malaikat Allah pakai sorban kuning semua. Padahal tidak ada pasukan Rasul yang pakai sorban kuning. Rasul tanya, banyak sekali sorban kuning. Siapa ya? Jibril bilang, pasukanku, malaikat Allah. Perang Uhud hitam semua. Ini sorban. Perang Badar merah. Malaikat harus dress code, bro. Ibu-ibu melo-melo saya kira kajian. Kerudung pink, wah, ini rumah malaikat dress code. Kerudung pink, wah, baju gamis putih. Malaikat lebih dulu pakai dress code. Nah, udah, nggak mungkin kalau saat itu malaikat dijejer-jejer harus pakai dress code, itu nggak mungkin. Maka malaikat di saat itu bentuknya burung, bentuknya telur, sarang. Jadi sarang laba-laba itu barisan malaikat itu. Oh iya, guanya itu bukan ini gua, terus ini pintu gua, terus sarangnya satu, laba-labanya di tengah, bukan. Ini gambar Spiderman. Ini bukan film fiksi. Jadi ini laba-laba, buat sarang di sini, buat sini, buat lapis-lapis. Jadi logikanya kalau ditebus tidak mungkin. Maka disinilah malaikat berbentuk itu. Sehingga Allah katakan di sana kalimat alladzina kafaru sufla wa kalimatullah ulya. Maka aku rendahkan mereka, aku tinggikan. Itu 2 hari itu, tanggal 10, 11, 12, 2 malam, 3 hari. Ditunggu kan gak keluar-keluar. Abu Bakar nangis di dalam, jempolnya digigit, air matanya deras mengalir. Rasul mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama, ini malaikat Rasul. Kata Abu Bakar, tak takut. Kakinya ditunjuk, ternyata kaki beliau dalam gua dipatuk ular. Maka Rasul berdoa, tangannya diangkat ke atas, walaupun dalam gua tangannya ke atas, gitu loh. Doa itu dimanapun tangannya ke atas. Kenapa? Innallaha subhanahu alal ars. Karena Allah di ars, wah Allah diwongin, main basket deh. Diwongin. Nah, maka meludahlah Rasul setelah berdoa, memohon petunjuk Allah, terus ludahnya dioleskan kaki yang berbakar, sembuh. Hari-hari sampurno ya melo-melo, keserempet gede-gede lawak, besar didoni dewi. Obat yang menjamu udah kita. Tapi nih 3 orang Sunni ini kata mudahnya bahaya. Tahu 3 orang golongan orang Sunni ini Sugeng. Kemudian yang kedua Dewan Suro, Dewan Suka Rokok, yang Ali Hisab. Kata nih Indonesia ini kena dikotin kabel. Nah maka di sini kan betapa Allah memberikan pertolongan kemuliaan. Jadi bulan ini bulan kemenangan, bulan kemuliaan, bulan pertolongan, bulan saatnya berpindah atau hijrah untuk kebaikan. Lah kok iblis sesuai sumpahnya di surat 7 ayat 16. Qala fa bima aqwatani laqudan lakum siratal mustaqim. Ya Allah, karena aku sesat maka petunjuk lurus aku yang bengkokkan. Bulan ini loh bulan kemuliaan, bulan kemenangan, bulan pertolongan, bulan diegokno jadi bulan naas. Dikasih nama lain diantaranya contoh di negeri kita bulan Suro. Tiga November sisa malam 1 Suro. Saya main susana. Isu dari mantan bagi dari Sundel Bolong. Dikasih tulisan lagi. Inilah kalau nyambut apa punya gawe di bulan Suro. Aneh-aneh, tidak ada. Saya sebagai seorang yang diamanai oleh diri mubalek seperti ini. Saya tidak boleh ngomong tok. Harus saya melakukan. Maka saya tahun 1443 Hijriah 4 tahun yang lalu saya pindah ke Banjar Salimanyar Bersih itu dari Surabaya. Itu saya pindahnya tanggal 5 Muharram. Boleh dicek sama RT yang bisa. Benar tidak saya masuk tanggal 5 Muharram.
Begitu saya masuk sana, saya kenal sama tetangga. Kata tetangga, Bapak kok berani ya pindah rumah bulan Suro? Saya jawab, saya nggak pakai Suro, saya pakai Muharram. Saya jelaskan Al-Baqarah 50 Nabi Musa, saya jelaskan surat At-Taubah 40 tentang Nabi Muhammad SAW. Mambut. Rumah ini gak ada yang ngambil sejak berdiri rumah itu. Sampai saya masuk gak ada yang ngambil. Kenapa? Tusuk sate. Karena tusuk sate murah, dapat potongan 150.000 dari harga 350, murah. Ada yang bilang, Bapak kok berani ya bayar? Ini tusuk sate. Saya jawab, saya sudah makan satenya, saya buat tusuknya. Ini hal-hal seperti ini dibenci oleh hal itu. Diletakkan di surat An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sungguh Allah akan mengampuni dosa syirik, musyrik atau penyekutan. Makanya kalau dulu kita pernah seperti itu, dulu belum ngaji, belum tahu, tidak usah bingung. Sahabat juga tanya ke Rasul, saya pernah seperti itu ya Rasul. Kata Rasul, gak usah takut, gak usah bingung. Kenapa? Turunlah ayat surat 66 At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu illallahi taubatan nasuha. Taubat selesai, minta ampunan Allah, diampuni pasti. Dalam surat 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu an anfusihim wa la taqnatu min rahmatillah. Wahai Muhammad, sampaikan pada hamba-Ku yang melampaui batas dosanya, jangan putus asa. Aku ampuni semuanya. Tinggal minta ampun sama selesai. Aja ngomong-ngomongannya konco. Iso iku, aja diampuni, aja dinungokno. Itu kalau setan dasir kerudungan, setan dasir kopiahan, ya. Diampuni. Nah, lalu apa amalan yang harus kita lakukan di bulan Muharram? Ada 4. Yang pertama, Rasul minta kita muhasabah, introspeksi diri. Bagaimana kita tahun kemarin, bagaimana kita ke depan program dalam amal soleh, amal ibadah. Yang kedua, taubat. Ketika nanti kita menemukan astagfirullah, kesalahan saya, bertanya saya, taubat selesai. Yang ketiga, memperbanyak amal soleh, amal kebaikan. Kan tadi orang janji di Muslim 1945, semua amal kebaikan, semua amal yang asru amsaliha ila sab'in dilipatkan 10 sampai 700. Kemudian yang terakhir, yang keempat, melakukan hijrah. Apa harus pindah rumah? Enggak usah. Dan yang bertahun pindah rumah, mau Islam keong, pindah-pindah rumah. Enggak harus pindah rumah, enggak harus pindah pekerjaan. Tapi hijrahnya ini memaknai ada perubahan pada kebaikan. Dari jelek jadi baik, dari malas menjadi rajin, dari yang enggan menjadi sungguh-sungguh, itu semua hijrah. Nah ini 4 amalan. Semoga Allah karuniakan kita semua yang hadir dalam segenap keluarga umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rezeki berkah thayyibah. Menjadikan kita di bulan ini mampu untuk 4 hal ini: bermuhasabah, bertobat manakala ada dosa dan salah kita lakukan, memperbanyak amal kebaikan, dan akan perubahan. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam berhijrah, bagaimana Rasulullah SAW berhijrah. Ini yang bisa saya sampaikan renungan duhur siang hari ini tentang keutamaan bulan Muharram. Ada yang mau didiskusikan? Tidak ada. Alhamdulillah, cukup. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.